Selamat pagi teman-teman di seluruh kawasan Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu. Saat ini saya sedang break sebelum jam ngajar jam 1. Jadi saya bisa leluasa untuk memanfaatkan waktunya berinteraksi bersama teman-teman di seluruh Indonesia. Baik saudara yang terkasih, kita akan membahas tentang LGBT ya. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan buat teman-teman yang ada di sini. Kita akan membahas tentang LGBT. Sering sekali kita mendengar istilah ini, bahkan LGBT sekarang sudah tidak malu-malu lagi menunjukkan hubungannya atau status hubungannya dengan pasangannya. Ada salah satu TikTokers atau mungkin dia selebgram ya, saya kurang tahu, tapi dia bukan artis. Dia hanya orang yang memiliki pengikut yang banyak di media sosialnya. Inisialnya adalah R. Saya nggak mau sebut nama daripada nanti saya diserbu sama dia, karena saat ini dia sedang berada di luar negeri. Jadi R ini menunjukkan aktivitas hubungan pasangan yang tidak lazim atau sesama jenis dengan pasangannya. Jadi mereka hidup bersama dan di daerah tersebut atau di negara tersebut memang seolah-olah hubungan ini diizinkan. Bahkan mungkin ada undang-undang yang menguatkan bahwa hubungan sesama jenis itu diizinkan. Nah, sedangkan di Indonesia kan belum diizinkan ya hubungan semacam ini ya. Bahkan menjadi tabu dan menjadi contoh buruk bagi orang-orang yang ada di Indonesia. Bahkan ditentang keras oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, oleh Majelis Umat Kristen Indonesia, dan mungkin persekutuan-persekutuan atau komunitas-komunitas, organisasi-organisasi antar agama yang ada di Indonesia. Mereka tidak setuju dengan adanya legalitas LGBT. Nah, seringkali juga ada seorang artis ya yang jebolan dari semacam seleksi ya, seleksi yang dilakukan oleh Igun. Di situ jurinya juga ada Luna Maya juga, dan ternyata model ini, karena dia model ya, dia bergerak di modeling. Model ini memutuskan untuk hidup bersama dengan pasangannya yang sesama jenis, tapi kali ini perempuan bukan laki-laki. Yang tadi sebelumnya saya ceritakan adalah laki-laki, yang kali ini yang saya ceritakan adalah perempuan. Nah, saya nggak usah sebut namanya, saya yakin teman-teman juga sudah tahu kok, karena yang perempuan ini adalah seorang artis FTV ya. Jadi aneh-aneh gitu loh. Padahal dia sudah pernah menikah, tetapi ternyata dia memiliki suatu orientasi seksual yang berbeda. Nah, kita akan kupas apa itu LGBT. LGBT di Indonesia ini merupakan suatu topik yang kerap diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan tidak jarang menyebabkan perdebatan yang cukup sengit antar kita. Ya contohnya tadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang menentang. Dan untuk memahami istilah LGBT secara lebih mendalam, kita akan mendiskusikannya di dalam ruang live ini ya. Nah, kita sebut LGBT ini akronimnya adalah lesbian, gay atau biseksual, dan bisa juga transgender. Akronim LGB itu mengacu pada orientasi seksual tertentu, yaitu lesbian itu penyuka sesama jenis, sama-sama perempuan atau transpuan dengan perempuan. Kemudian gay itu diistilahkan dengan laki-laki yang suka dengan laki-laki ya. Dulu mungkin
namanya homoseksual ya, tapi ternyata homoseksual ini kesannya kurang bersahabat ya. Jadi tidak disukai istilah ini oleh banyak orang karena kesannya juga buruk. Nah kemudian yang ketiga adalah biseksual. Jadi suka sama perempuan, juga suka sama laki-laki. Dan sementara itu untuk akronim T ya kan LGB ya, untuk T itu mengacu pada identitas gender seorang individu atau kita sebut di sini sebagai transgender. Kita akan ajak teman-teman yang ada di room ini untuk memahami konsep orientasi seksual dan identitas seksual. Orientasi seksual ini merupakan istilah yang mengacu pada ketertarikan, baik ketertarikan secara seksual, romantis, dan emosional seseorang terhadap seseorang yang lain dengan jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual ini terdiri dari heteroseksual, homoseksual, biseksual. Orientasi seksual seseorang bukanlah hal yang dapat dipilih atau diubah. Beberapa pakar dan organisasi seksual ini bahkan memandang bahwa orientasi seksual sebagai bagian dari sifat seseorang. Jadi dulu WHO menyatakan bahwa orientasi seksual yang ini termasuk kelainan ya, kelainan mental ya. Sekarang sudah berencana mau dihapus karena ini sebetulnya adalah bagian dari sifat seseorang. Nah, apa itu identitas gender? Identitas gender ini merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan gender seseorang. Identitas gender bisa sama dengan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir dan bisa juga tidak. Misalnya nih, seseorang mendefinisikan identitas gendernya sebagai wanita karena ia lahir dengan jenis kelamin perempuan. Namun juga bisa mendefinisikan identitas gendernya sebagai wanita walau ia sebenarnya ditetapkan sebagai laki-laki sejak lahir. Dan perlu saudara sekalian ingat bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan dua konsep yang berbeda. Setiap orang memiliki orientasi seksual dan identitas gendernya masing-masing, tetapi gender seseorang tidak menentukan orientasi seksualnya. Sebagai contoh, seorang transgender mungkin saja melabeli dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, bahkan tidak sama sekali. Nah, jadi saya akan mendasarinya dengan bagian-bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini kita bisa memahami kenapa beberapa negara di luar negeri atau banyak negara ya di dunia ini yang melegalkan hubungan seperti ini atau orientasi seksual seperti ini. Namun ada beberapa negara yang secara
agamiawannya. Wah, secara agamis itu sangat menolak, karena memang di kitab suci manapun itu tidak ada ajaran untuk berhubungan seperti ini atau berorientasi seksual seperti ini. Mereka mengajarkan hakikatnya kalau laki-laki ya dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Baik itu di kitab suci apapun, di Alkitab misalnya, itu sudah dicontohkan dengan kasus Sodom dan Gomora. Di Al-Quran juga pernah saya mendengarkan seorang ustadz yang khotbah masalah ini. Tentunya kalau saya mendengarkan hal tersebut, tentu ini pun juga dibahas di kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Nah, baiklah, kita di sini belajar bukan untuk melegalkan, tidak, namun supaya kita masing-masing ini memiliki pandangan yang sesuai dengan apa yang ada di masyarakat saat ini, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Karena kita saat ini sudah berada di era digitalisasi, di mana masyarakat kita sudah banyak terpengaruh oleh informasi dari dunia luar, bahkan tata cara kehidupan dari dunia luar, khususnya mereka yang ada di negara-negara yang melegalkan tentang LGBT. Kita coba kenal dulu masalah LGBT. Tadi kita mengetahui konsep orientasi seksual dan identitas gender. Kita akan mencoba mengkulik tentang LGBT secara lebih mendalam. Beberapa istilah di dalam LGBT. Yang pertama adalah lesbian. Lesbian adalah orientasi seksual yang mengacu pada ketertarikan seksual, emosional, romantisme seorang wanita terhadap wanita yang lain. Selain itu, istilah lesbian juga dipakai untuk menggambarkan ketertarikan seseorang transpuan kepada wanita atau transpuan lainnya. Saya akan mendefinisikan apa itu transpuan. Transpuan ini adalah wanita yang ditetapkan sebagai laki-laki sejak lahir. Nanti ada juga saya akan berbicara tentang transpria. Kalau transpria adalah pria yang ditetapkan sebagai perempuan sejak lahir. Jadi saya ulangi, untuk lesbian adalah orientasi seksual yang mengacu pada ketertarikan seksual, emosional dan romantisme seorang wanita kepada wanita yang lain. Selain itu, istilah lesbian juga dipakai untuk menggambarkan ketertarikan seseorang transpuan kepada wanita atau transpuan yang lain. Yang kedua adalah gay. Kita sering mendengar istilah gay. Kumpulan gay sedang berpesta misalnya. Kita melihat orang-orang dengan badan yang bagus, putih, bersih, beberapa tato tertempel di badannya, kemudian mereka menari-nari dengan badan semi telanjang, hanya memakai celana pendek saja. Nah, biasanya yang terpikir di pikiran kita adalah yang seperti itu.
Karena yang tertangkap kamera, kumpulan para gay itu tidak menggunakan busana yang sebagaimana mestinya. Mereka biasanya yang di-share ke publik adalah menggunakan busana yang seperti saya gambarkan tadi. Nah, gay sendiri adalah istilah yang menggambarkan ketertarikan seksual, romantis atau emosional seseorang kepada individu yang lain dengan jenis kelamin yang sama. Misalnya seorang pria tertarik pada pria yang lain, atau seorang wanita tertarik kepada wanita yang lain. Kendati demikian, istilah gay lebih sering digunakan untuk menggambarkan ketertarikan pria kepada pria lainnya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan ya. Nah, selain itu, istilah gay juga digunakan untuk trans pria yang hanya tertarik pada pria dan transpuan yang hanya tertarik pada wanita. Tadi ingat, trans pria itu apa ya? Trans pria itu pria yang ditetapkan sebagai perempuan sejak dia lahir. Nah, sebelumnya orientasi seksual ini disebut dengan istilah homoseksual. Namun, istilah tersebut saat ini sudah tidak lazim digunakan lagi karena dianggap sebagai istilah yang ketinggalan zaman dan menyinggung. Oleh sebab itu, istilah gay lebih banyak dipakai daripada istilah homoseksual. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga setelah tadi, pertama lesbian, kedua gay, yang ketiga adalah biseksual. Biseksual atau yang sering disingkat dengan sebutan bi adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seksual, romantisme dan emosional seorang individu terhadap dua jenis kelamin. Sebagai contoh, seorang pria memiliki ketertarikan kepada pria sekaligus kepada wanita. Kendati demikian, ketertarikan yang dimiliki oleh seorang biseksual tidak selalu sama. Misalnya ada biseksual yang cenderung lebih tertarik kepada wanita, tapi juga memiliki ketertarikan terhadap pria dan juga sebaliknya. Jadi bisa wanita dengan wanita dan dengan pria, pria dengan pria dan dengan wanita. Ini biseksual. Yang keempat adalah transgender. Transgender atau sering disingkat dengan sebutan trans merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitas ekspresi gendernya maskulin atau dan feminim. Berbeda dari jenis kelaminnya saat lahir, misalnya laki-laki dan perempuan. Misalnya apa? Transpuan. Tadi saya bilang wanita yang ditetapkan sebagai laki-laki semenjak lahir. Transpria, pria yang ditetapkan sebagai perempuan sejak lahir. Jadi hal-hal seperti ini banyak. Jadi alat kelaminnya sepertinya perempuan gitu, ternyata dia laki-laki. Itu ada ya.
Nah kemarin saya nggak berani untuk sampaikan nama orangnya karena takut nanti beliau komplain. Tapi saya kira Anda tahu kalau kita walaupun nggak ngomong contohnya, Anda yang ada di sini paham siapa mereka. Para pesohor itu banyak yang seperti ini atau ada. Maaf saya akan ralat kata banyak, tapi para pesohor ada yang seperti ini. Di dalam istilah transgender terdapat juga istilah transseksual. Transseksual adalah istilah yang digunakan untuk transgender yang telah melakukan perubahan fisik dengan terapi hormon atau terapi operasi, ya. Jadi kalau yang ini LL ya, Muhammad Fattah. Nah, kalau saya sebut LL namanya nanti dia marah. Tapi kalau saya sebut Muhammad Fattah, kenapa? Karena dia tidak pernah mengakui nama ini. Nah, ini juga termasuk transgender. Karena dia laki-laki, lahir sebagai laki-laki, secara genetik kita belum periksa ya, mungkin secara kromosomnya itu lebih banyak ke kromosom perempuan atau laki-laki. Jadi kalau kita lihat transpuan, wanita yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir, itu biasanya dia dicek dulu kromosomnya. Kromosomnya itu kromosom laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kromosomnya laki-laki, kemudian dia juga memiliki alat kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Kemudian dia mengubah dirinya menjadi perempuan dengan cara menambah payudara, kemudian mengubah alat kelamin ya, melakukan suntikan hormon untuk supaya bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya itu tidak tumbuh lagi. Kemudian otot yang kekar untuk tidak kekar lagi gitu loh, menghilangkan sifat yang muncul ya, perubahan fisik seorang laki-laki. Dulu pada saat seorang laki-laki remaja menjadi seorang yang beranjak, anak-anak beranjak ke remaja, itu ada perubahan suara kan. Bukan hanya perubahan suara, tapi mungkin ada jakun, ada bulu-bulu yang lebih daripada yang perempuan, kemudian kulit yang lebih kasar ya. Nah, ini adalah identitas laki-laki. Nah, biasanya identitas laki-laki ini akan muncul karena pengaruh daripada hormon testosteron atau hormon androgen. Nah, di sini orang-orang yang dulu lahir sebagai laki-laki kemudian dia ingin menjadi perempuan, dia bisa menggunakan hormon ini untuk supaya menghilangkan bulu-bulu dan menghaluskan kulit. Yang kedua untuk menambah payudara dan membentuk tubuh menjadi layaknya seorang perempuan. Nah, bisa juga ini dilakukan dengan dia mengubah identitas, baik perubahan nama dan jenis kelamin. Tentu nggak semudah itu, nggak semudah pergi ke kepala desa, ke kelurahan ya, kemudian pergi ke kecamatan, tapi ini harus dilakukan juga untuk ke pengadilan untuk pengubahan nama ya. Jadi ditetapkan di pengadilan bahwa si A ini berubah nama, perubahan jenis kelamin, baru bisa diakui bahwa dia seorang perempuan. Tentunya dengan berbagai macam pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan konsentrasi hormon di dalam tubuhnya, juga kromosom yang ada di dalam tubuhnya. Berikutnya, bagaimana LGBT dan kesehatan mental? Pada awalnya, LGBT dikategorikan sebagai salah satu gangguan mental. Akan tetapi pada tahun 1975 American Psychological Association menyatakan bahwa orientasi seksual seseorang seperti lesbian, gay, biseksual bukanlah suatu gangguan
mental. Dan Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memiliki rencana untuk menghapus transgender dari kategori gangguan mental. Transgender kemudian masuk dan diklasifikasikan ke dalam istilah ketidaksesuaian gender. Dan berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa kelompok LGBT berisiko menderita berbagai macam gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga melakukan percobaan bunuh diri akibat diskriminasi yang diterimanya dari masyarakat. Baiklah saudaraku yang terkasih, kita sudah mengenal tentang LGBT lebih mendalam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda sekalian.